Secara fikih mendahului imam itu jika sekali makruh, apabila sampai 2 kali berturut-turut maka hukumnya haram dan bisa membatalkan sholatnya. Jadi kalau kita hanya mendahului imam 1 kali itu makruh. Bahkan makruh itu ada 2, Pak. Ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Ini termasuk mendahului imam itu. Tetapi karena mungkin jika ada maslahat tadi, ada maslahat ya karena dia sakit dan sebagainya, ya dia jangan sampai melebihi imam 2 kali. Karena apabila dia melebihi imam 2 kali, sholatnya batal. Karena dia ada maslahat tadi. Makanya seperti misalkan yang ditanyakan Bapak ini mungkin dia nggak bisa terlalu sujud lama karena flu sehingga capek atau alasan lain seperti misalkan rukuknya kelamaan dan dia encok ya kan, makanya misalkan dia udah nggak kuat, dia tahan lagi nggak kuat ya, kalau dia mendahului 1 kali dia kan masih nggak batal. Yang penting jangan sampai 2 kali, karena kalau sampai 2 kali dia mendahului imam, dia sujud. Imam belum duduk antara 2 sujud, dia udah berdiri. Nah, ini masih nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa di sini bukan berarti halal, bukan. Sholatnya belum batal. Tapi kalau imam udah duduk antara 2 sujud, lalu kita sujud lagi, berarti kan udah 2 kali mendahului imam. Nah, di sini batal. Nah, di sini letak haramnya di situ dan membatalkan sholat. Sehingga memang di dalam sholat itu ketika berjamaah kita dimakruhkan untuk berlama-lama. Kecuali jika sudah ada kesepakatan antara imam dengan makmum. Seperti di beberapa masjid ada kesepakatan, nanti kita Jumat subuh sholat sejadah. Baca ayat sejadah. Biasanya ada ya, di kemarin saya di ada. Masjid apa kemarin? Al-Hikmah ya. Nah, itu udah ada kesepakatan. Nah, karena sudah ada kesepakatan, maka makmum harus bijak. Oh, saya nggak kuat lama berdiri. Ada yang asam urat, dia kalau berdiri nggak kuat. Maka dia sediakan kursi. Jika tidak pun dia kan udah tahu, oh di masjid ini setiap Jumat subuh baca ayat sejadah saya nggak kuat. Maka dia cari masjid yang apa namanya yang nggak baca ayat sejadah di subuh. Jadi cari yang lain. Karena sudah ada kesepakatan di antara jamaah. Kesepakatan ini bisa secara adat, memang adatnya dari dulu turun-temurun seperti itu, bisa jadi secara lisan diumumkan dulu. Bapak Ibu sekalian, oh karena kampung kita banyak musibah, maka nanti di sujud terakhir kita perbanyak doa. Nanti maka kita agak lama. Cuman tidak boleh terlalu lama juga. Dia ada kadar waktunya itu. Jika melebihi batal juga sholatnya. Ya, seingat saya nggak berapa, pokoknya ada waktunya. Seingat saya sih nggak boleh lebih daripada 11 kali Subhana Rabbiyal A'la. Apabila lebih makruh bahkan bisa menyebabkan batal. Nah, jadi kalau kita kepengen berlama-lama, maka bijaknya kita sholat sendirian. Kalau berjamaah ini, bahkan sahabat Nabi aja ditegur. Sahabat Nabi aja ditegur. Idza ammamta faqra sabbihisma rabbikal a'la au hal ataka haditsul ghasyiyah au wal laili idza yaghsha. Nabi memberikan arahan, kalau jadi imam baca surat itu jangan panjang-panjang. Cukup sabbihisma rabbikal a'la itu yang paling panjang itu. Atau wal laili idza yaghsha atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini kalau di kalangan jamaah. Kita makruh berlama-lama. Jadi kalau imam Allah baca Yasin 83 ayat dibaca. Nah, kecuali di kalangan tertentu seperti kalangan santri, ada kalangan santri pesantren sholat harus 1 juz. Ini kan kalangan khusus. Tapi kalau kalangan awam kita normal-normal aja. Seperti rukuknya normal, sujudnya juga normal. Karena di belakang kita seperti ditanya Bapak tadi, ada makmum yang nggak kuat karena sakit flu atau encok dan sebagainya. Sehingga kita harus bijak jadi imam. Jika pengen berlama-lama, hendaknya kita sholat di rumah bebas, mau 2 jam 3 jam pun tidak apa-apa, mau khatam Quran pun tidak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya. Kadang ini ada kita itu yang penting ngaji aja, sebenarnya nggak bisa juga. Saya pernah di bandara, mau ini bandara tuh saya ngambil pesawatnya pagi jam 6:30, jam 6 pas 6:30 itu,
Nah, di Jakarta itu kan subuhnya jam 5. Jam 5 kurang 10 menit gitu lah. Ini pesawat jam 6. Pesawat tuh bukan kayak bis 5 menit langsung naik, enggak. Kita setengah jam sebelumnya. Dan dari musola ke check-in itu kan jauh jalan lagi. Ini jam 5 sholat, saya pikir imamnya baca Al-Kafirun. Ini imamnya Masya Allah, Qori Quran bacanya 2 lembar. Bacanya 2 lembar. Nah ini bisa jadi cara ini Pak, ini dapat inspirasi saya. Jika memang nggak kuat, harus melebihi 2 kali. Saya katakan kalau kalau sampai 2 kali, sholatnya batal. Tapi imamnya ini kayaknya suka lama gitu. Sujudnya lama, duduknya juga lama. Ada orang sujud nggak kuat, duduk pun nggak kuat. Karena lututnya nggak kuat. Nah, maka seperti saya tadi, saya mufarokoh. Mufarokoh itu niat pisah dari imam. Dalam hati cukup. Nawaitul mufarokoh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Aku niat pisah dari imam. Karena kalau nggak niat batal. Karena kita ada kontrak sama imam, kontrak jamaah. Apabila sampai 2 kali melebihi imam, mendahului imam, maka batal. Nah, biar nggak batal, caranya kita niat pisah dari imam. Kalau cuma 1 kali kan nggak batal. Tapi ini tak bisa imam kayak gini nih. Kayaknya mau 2, 3, 4 kali saya mendahului dia nih. Nah, kita mufarokoh. Saya niat pisah dari imam. Nah, saya di bandara tuh mufarokoh. Rakaat 1 kelamaan, masih nuntutin. Rakaat kedua, saya kira rakaat kedua, rakaat 1 panjang nih. Rakaat kedua mungkin Al-Ikhlas. Sama deh. Rakaat kedua, baca Quran selembar 2 lembar. Ada saya mufarokoh, saya pisah. Daripada saya ketinggalan pesawat, yang penting sudah dapat sholat berjamaah walaupun 1 rakaat. Dan ini nggak apa-apa, karena kita ada hajat sehingga diperbolehkan dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan.